Shalom sahabat obat kehidupan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Kuasa Saat Teduh. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih kami boleh ada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu. Biarlah semua apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang berjudul Kuasa Saat Teduh. Saudara, apa itu saat teduh? Saat teduh adalah waktu khusus yang Tuhan sediakan setiap hari, di mana di dalamnya kita bertemu dengan Tuhan, berbicara dengannya dalam doa, serta membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang dikatakannya melalui firman. Tuhan menyediakan waktu untuk kita, untuk melakukan pekerjaan Tuhan yaitu penuaian. Dan setiap orang punya waktu yang berbeda-beda, saudara. Saat teduh ini seharusnya menjadi dasar atau landasan hidup orang Kristen. Tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang meninggalkannya. Tentu dengan berbagai alasan. Mungkin capek, gak punya waktu, pulang kemalaman, dan lain-lain sebagainya. Bahkan yang lebih parah lagi, banyak pelayan Tuhan juga sudah menganggap saat teduh itu tidak lagi dibutuhkan. Karena apa, saudara? Karena mereka menganggap setiap waktu sudah melakukan kegiatan rohani. Artinya sudah berhubungan dengan Tuhan. Padahal hal itu sangat-sangatlah berbeda, saudara. Saya teringat pada hamba Tuhan yang besar, saudara, yang sibuk mengadakan KKR sampai lupa hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saat dia berdoa, Tuhan tegur dan mengatakan, "Kau jauh dari aku." Dia tersentak lalu sadar dan menangis karena terlalu sibuk melayani. Saudara, melayani tidak dilarang banyak-banyak, asal pelayanan kita tidak meninggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Kita harus punya prioritas dalam kehidupan kita. Jangan sampai prioritas ini kita balik-balik, saudara. Yang pertama jadi yang kedua jadi yang ketiga. Saudara, saya merumuskan 4. Yang pertama yaitu mengutamakan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah hubungan kita dengan keluarga. Yang ketiga adalah pekerjaan kita. Baru yang keempat adalah pelayanan. Saudara, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita pahami dan mengerti mengapa kita sebagai orang Kristen memerlukan saat teduh. Yang pertama adalah Tuhan rindu persekutuan, saudara. Apa bukti Tuhan itu rindu persekutuan dengan kita? Buktinya adalah Dia menciptakan manusia yang serupa segambar dengan Dia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mencari manusia. Itulah yang menunjukkan bahwa Tuhan merindukan sebuah persekutuan. Kejadian 3 ayat 9 mengatakan, "Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya,
di manakah engkau? Saudara, apakah Tuhan tidak tahu kalau manusia itu bersembunyi? Tuhan sangat tahu, saudara. Lalu mengapa Tuhan harus bertanya? Jawabannya, karena Dia mendengar suara manusia. Rindu respon dari manusia. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudara, Tuhan menyelamatkan. Supaya apa, saudara? Supaya manusia dapat kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bahkan Yohanes mengatakan di ayat 14, Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bahkan Yohanes 14 ayat 3 mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari saudara, saya mengajak untuk kita renungkan ini. Jangan kita biarkan Tuhan bertepuk sebelah tangan, saudara. Mari kita bangun hubungan kita lebih erat lagi bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, menempel pada pokok anggur. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita harus menempel pada pokok anggur. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara melakukan saat teduh. Pokok anggur di sini adalah Tuhan Yesus sendiri. Di Yohanes 15 ayat 5 Dia mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, untuk menjadi ranting yang baik, kita harus menempel ke pokoknya, saudara. Demikian untuk menjadi orang Kristen yang baik dan berkualitas, kita harus melakukan saat teduh yang berkesinambungan, saudara. Jadi untuk kita mau diberkati, untuk memberkati, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Berkat di sini tidak melulu tentang materi saja, saudara. Artinya, kita bisa berdampak bagi orang lain. Kita bisa berbagi kepada orang lain. Artinya orang lain yang menikmati buah-buah kebaikan kita, saudara. Jadi dengan kata lain, kita harus benar-benar menyadari, saudara, tentang arti pentingnya saat teduh itu. Karena kalau tidak, pasti kita gagal melakukannya. Dan hal itu membuat iblis akan menari-nari di atas penderitaan kita. Yang ketiga, saudara, meneladani Tuhan Yesus. Melakukan saat teduh tentulah bukan perintah saya, saudara. Tapi melakukan saat teduh artinya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Lukas 4 ayat 42, ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Artinya saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita untuk berkomunikasi dengan Bapaknya setiap momen saudara. Tuhan Yesus saja melakukannya saudara. Padahal dia sudah diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Tapi Tuhan Yesus sadar kekuatannya bukan dari dirinya, tapi dari Bapaknya. Sama seperti kita saudara. Kita tidak mungkin dapat melakukan perkara-perkara apapun kalau bukan sekehendak Bapa di surga. Amin saudara. Tuhan Yesus juga bukan pengangguran saudara, yang punya banyak waktu untuk berdialog dengan Bapaknya. Tapi dia meluangkan waktunya di sela-sela pelayanannya untuk menjumpai Bapaknya. Bagaimana dengan kita saudara? Apakah kita lebih sibuk dari Tuhan Yesus? Sampai-sampai tidak ada waktu lagi untuk Tuhan? Mari saudara, saat kita menangkap visi Tuhan ini, mari kita mulai membiasakan diri melakukan saat teduh secara berkesinambungan. Amin saudara. Yang keempat, saat teduh membangun kehidupan rohani. Saudara, seorang dapat bertumbuh kerohaniannya ke arah Kristus jika orang tersebut ada dalam komunitas rohani, serta melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak, semua yang dia lakukan hanya untuk egonya sendiri. Hanya mau menonjolkan keakuannya. Saudara, ibadah raya setiap hari Minggu tidak dapat membuat seseorang bisa tumbuh kerohaniannya, saudara. Karena ibadah raya itu hanya merupakan perayaan iman kita kepada Tuhan. Ibadah sejati adalah persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Yaitu saat dimana kita melakukan saat teduh kita setiap hari. Mazmur 5 ayat 4 mengatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daniel 6 ayat 11 mengatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, semua tokoh hebat dalam Alkitab memiliki waktu khusus bertemu Tuhan. Artinya, saat teduh adalah cara hidup orang-orang yang berkualitas. Mari kita belajar untuk melakukan saat teduh dengan disiplin. Sebab saat teduh yang dilakukan dengan disiplin akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Amin saudara. Mari kita belajar untuk melakukan saat teduh dengan disiplin. Sebab saat teduh yang dilakukan dengan disiplin akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Amin.